Ramis kemarin kalau di pengadilan membuat saya jangan kita naik banyak sekali yang pernah tumpah. Langsung guyoni ya, jos. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Nah, wajib dengan rukun itu beda. Wajib kalih rukun niku mboten sami. Kalau wajib niku ya wajib, lah wajib niku ya wajib, tapi kalau rukun niku ya rukun. Jadi kalau tidak dikerjakan akibatnya berdosa. Meninggalkan wajib akibatnya berdosa. Contoh, menjawab salam dari sesama mukmin hukumnya wajib. Ada orang mengucapkan salam kepada sampean, dan orang yang mengucapkan salam itu orang Islam, orang beriman, maka bagi sampean menjawab salamnya hukumnya wajib. Kok sampean nggak mau menjawab salamnya, maka sampean berdosa karena meninggalkan wajib. Contoh lagi, membayar hutang, sing duwe hutang langsung tingkluk. Membayar hutang itu hukumnya wajib. Sampean punya hutang, sudah jatuh tempo waktunya bayar, sampean punya duit dan tidak ada udzur syar'i, maka sampean wajib membayarnya. Kok ternyata sampean nggak mau bayar, maka sampean berdosa sebab meninggalkan wajib. Beda dengan rukun. Rukun itu harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, akibatnya bukan hanya berdosa tapi tidak sah. Meninggalkan rukun berakibat tidak sah. Contoh, rukunnya wudhu salah satunya membasuh wajah. Ada orang wudhu kok tidak membasuh wajah, maka wudhunya tidak sah sebab meninggalkan rukun. Halo, tolong semangat dong. Katanya kangen sama aku. Masa orang kangen sikapnya kayak gitu? Bahagia dong, semangat dong. Contoh lagi, salah satu rukunnya sholat membaca suratul Fatihah. Maka ada orang sholat kok tidak membaca suratul Fatihah, maka sholatnya tidak sah sebab meninggalkan rukun. Nah, salah satu rukunnya Islam adalah puasa di bulan suci Ramadan.
ada orang ngaku agamanya Islam, di bulan Ramadan kok tidak mau menjalankan puasa, maka Islamnya tidak sah. Serempak, maka Islamnya tidak sah secara syariat. Maka di masyarakat kita biasa disebut Islam KTP, sebab data di KTP agama Islam, biasa disebut Islam KTP. Tapi karena Islamnya tidak sah, besok yang masuk surga KTP-nya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, mudah-mudahan kita diberi kemampuan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dan seluruh ibadah penyertanya, mulai sholat tarawih, i'tikaf, zikir, sedekah, tadarus Al-Quran dan lain-lain dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma. Muga-muga dulur-dulurku sing rawuh niki sedaya dipun paringi panjang umur, sehat walafiat, bisa menjalankan seluruh rangkaian ibadah Ramadan dengan sempurna, sehingga paling tidak 5 target Ramadan yang insya Allah nanti saya sampaikan kalau waktunya cukup. Kalau nggak cukup kapan-kapan ngundang lagi. Puasa itu ada 3 jenis. Ada berapa? Wonten 3 model puasa. Nah, puasa sampean nanti termasuk jenis yang mana, termasuk model yang mana. Seperti halnya jamaah yang hadir di sini juga ada 3 jenis. Ada jenis jamaah VIP, duduknya di kursi, ono suguhane, entuk madian, pakaiannya melinti-melinti. Ada jenis jamaah sedengan, tengah-tengah, berada di terop, di bawah tenda. Ada jenis jamaah ekonomi garis miring ngenes. Nah, yang dongsong-dongsong di bawah pohon pisang, dongsong-dongsong di bawah pohon mangga, pohon kelapa. Puasa ada 3 model. Pertama, puasa model ular, bahasa Jawanya ulo. Kedua, puasa model bayi, anak bayi. Ketiga, puasa model ulat, garis miring ular. Ini harus saya perjelas, takutnya nggak bisa membedakan antara ular dengan ular. Karena ular itu bahasa Indonesia, bahasa Jawanya ulo, sedangkan ular itu bahasa Jawa yang bahasa Indonesianya ulat. Paham ya? Oke, pertama shaumul awam, puasanya orang awam, puasanya masyarakat beragama Islam secara umum, masuk kategori puasa awam atau lebih mudah digambarkan sebagai puasa ular. Posone ulo, ulo niku yen poso targetnya cuma kepingin ndawake awak, kepingin gedeke awak. Jadi ular itu kalau berpuasa tujuannya hanya ingin memanjangkan tubuh dan membesarkan badan. Maka orang yang berpuasa model ular itu bisa dilihat dari
gayanya ketika makan sahur. Kalau makan sahur sak ake-ake, sak warek-wareke untuk persediaan, alasannya biar kuat dipakai puasa seharian. Jadi karena makan sahurnya kebanyakan, perutnya kekenyangan, akhirnya begitu masuk waktu subuh yang nggak sholat, dia melungker. Allah kok. Jadi rampung mangan sahur boten sholat subuh tapi turu melungker, pancen ula. Wonten boten tiang Patuk Rejo bakdo madyang sahur terus boten sholat subuh tapi melungker, wonten boten? Wonten. Niki wonge teko wonge lungguh. Aku ngerti kok jilbabe warna ireng. Bapak yang namung penanam saham, rampung nanam modal wes, ngurusi. Paling yang main nafkahi belanjani wong lanang opo. Mulane bayi bakdo sakit, bakdo demam biasane tambah akale, tambah pintere. Arep iso mbrangkang ya demam, arep iso terantanan ya demam nggih Bu nggih. Ngopo melu-melu jawab nggih Pak? Ora urusane nggih. Jadi puasanya bukan hanya kuantitas tapi sudah meningkat kualitas. Ini puasa sedang, puasa tengah-tengah, shaumul khawwas. Yang ketiga, shaumu khawwasil khawwas, puasanya orang istimewa. Ini biasa digambarkan seperti puasanya ulat, posone uler. Uler jangankan dari dekat, dari jauh saja menjijikkan, gilani, gegirisi, menakutkan. Makanya nggak ada orang yang suka sama ulat kecuali orang gila. Mumpung urung dibantah. Halo. Kehadirannya bukan sebagai harapan tapi sebagai ancaman. Uler kuwi tekane orang nggawa harapan ning malah dadi ancaman. Karena ulat adalah hama, apa saja yang ada di hadapannya diembat, apa saja yang ada di sekelilingnya disikat, gak peduli halal haram. Wong uler perusak dan tidak ada manfaatnya. Manggen ten pundi mawon uler niku ngerusak, betul? Manggon no godhong, godhonge rusak, bolong-bolong, rencem-rencem. Manggon ning tanduran, tandurane rusak, gering iso mati. Manggon ning buah, buahe rusak, bosok. Manggon ning untumu, nek untuku ora, untumu kerowok. Uler kok. Maka kemudian ulat ini berpuasa dengan berproses jadi kepompong. Bahasa Inggrisnya the ngentung. Kalau sudah ngentung maka dia berpuasa. Perhatikan, entung kuwi ora madya, orang ngombe, ora rabenan. Sampeyan tahu ngerti ana entung rabenan? Poso dia hanya kilo-kilo, entung di lor di kidul, ndut-ndut, entung di lor di kidul, gobek-gobek, entung di lor di kidul, jentat-jentit. Itu sesungguhnya entung lagi puasa dan berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah. Iki sing ngerti mung aku tok, subhanallah. Puasa kok ngentung. Jadi puasa niku
kurang banter puasa niku ibu-ibu. Jadi besok Ramadan awan-awan kok bapaknya marek-marek, bapaknya mepet-mepet, tolong disempar. Entungmu aja gila-gilo. Entunge Rika disimpen. Halo. Setelah berpuasa, berproses jadi entung, maka keluar dari kepompong dia berubah, bukan lagi ulat tapi menjadi kupu-kupu. Bukan hanya namanya yang berubah, bentuknya juga berubah, makin indah, modelnya juga berubah, tubuhnya berubah, semakin langsing dan seksi, indah, sehingga semua orang suka sama kupu-kupu. Bahkan simbol keindahan dan keberuntungan. Nanti wong Jawa ki omah kok diluboni kupu, arep ana tamu nggawa rezeki. Pundak diencloki kupu, sirah diencloki kupu, seneng banget. Simbol keberuntungan. Makanannya juga udah ganti, gak sembarangan. Ketika masih jadi ulat, dia makan sembarangan, apa saja yang ada di hadapannya, di sekelilingnya, diembat, disikat. Tapi begitu sudah berubah jadi kupu-kupu, makanannya selektif, hanya mau yang halalan thayyiban mubarakah, gak sembarangan. Yang dimakan hanya sari-sari bunga. Sampean tahu ngerti ana kupu ngerokoti tempe? Apa maneh kupu mangan batang rak, dia selektif, hanya sari-sari bunga yang halalan thayyiban, karena dia sukses berproses jadi kepompong. Halo, halo. Kehadirannya bukan sebagai ancaman, tapi membawa harapan. Dia membantu proses bunga untuk menjadi buah. Ini tanda puasa yang paling sukses. Sayang, banyak di antara saudara-saudara Nenyong, warga Patok Rejo, yang setelah berproses jadi kepompong 1 bulan, keluar bukannya jadi kupu-kupu, malah jadi codot. Lagi codotnya dong ngadeg no pinggirnya panggung. Begitu Ramadan tamat, maksiatnya kumat. Begitu lebaran, ibadahnya ikut-ikut bubaran. Begitu setan dilepaskan, manusianya pada kesetanan. Maka puasa yang paling sukses adalah puasa jenis ulat, yang berproses jadi kepompong, keluar berubah menjadi kupu-kupu. Ada perbaikan dan peningkatan kualitas diri, ada perbaikan dan peningkatan ibadah, baik yang muamalah dalam garis horizontal, hubungan sosial dengan sesama, maupun yang mahdoh dalam jalur vertikal, hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, ibadah bisa meningkat karena orang puasa benar-benar bisa memanfaatkan modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa iman. Ingat, saudaraku, para jamaah, baik yang mengikuti ngaji di majelis ini secara langsung maupun yang mengikuti ngaji ini secara virtual. Halo. Yang diseru oleh Allah, yang dipanggil oleh Allah untuk memasuki Ramadan dengan berbagai pahala, keutamaan dan keberkahan di dalamnya, itu bukan sembarang orang, bukan semua manusia, tapi yang dipanggil khusus
orang-orang beriman. Ayat Qur'annya sudah akrab dengan kita, paling laris dibaca menjelang dan selama bulan suci Ramadan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini yang dikhitabi Allah, yang dipanggil dan diseru Allah adalah hai orang-orang yang beriman, bukan ya ayyuhan nasu, wahai semua manusia, bukan pula ya ayyuhal muslimuna wal muslimat, wahai orang-orang Islam laki-laki dan perempuan, bukan. Tapi yang dipanggil khusus orang-orang yang bukan nyaut, orang-orang yang beriman. Kau usah sebenarnya tadi saya datang langsung maunya naik panggung, tapi informasi dari panitia Pak Bupatinya mau datang, kan ya menghargai beliau. Kita tunggu sebentar, ternyata bukan hanya sebentar, beberapa bentar. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Apa itu? Orang-orang yang beriman itu aktivitasnya tergambar dalam ayat yang saya bacakan tadi, sekaligus merupakan tanda-tanda orang yang imannya kuat. Pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Insya Allah itu ada 5. Sekaligus ini adalah aktivitas-aktivitas yang harus kita lakukan selama bulan Ramadan besok. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor 1, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Berzikir kepada Allah yang membuat hati bergetar. Zikir yang sungguh-sungguh, zikir yang benar sampai hati bergetar. Nyebut asmane Gusti Allah, atine nganti jeduk 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 jeduk. Nate napa mboten? Nate pas utangmu akeh. Ya pas utangnya akeh wayahe nyaur. Krungu wong asalamualaikum jeduk jeduk. Ditagih. Sering hatimu, ya Allah, jeduk jeduk jeduk, besok bayar kreditan, ya Allah, jeduk jeduk. Bukan seperti itu. Bergetarnya hati ketika zikir karena menyadari keberadaan Allah, menyadari kekuasaan Allah, menyadari kebesaran dan keagungannya Gusti Allah. Bapak Ibu para jamaah, orang yang rajin berzikir jadi orang yang tidak sembarangan. Orang yang rajin berzikir derajatnya mulia, kedudukannya istimewa. Dalam sebuah hadis qudsi Allah menyatakan, ana jalisu man dzakarani, aku selalu mendampingi orang yang berzikir kepadaku. Wong zikir niku didampingi Gusti Allah. Kersane sami-sami sae dados sadyane ampun ten lebetipun lokasi ngaji. Nyuwun kanthi sanget. Sekaligus saya umumkan Bapak Ibu adik-adik para jamaah sing pengen jajan penjenengan mawon yang keluar. Itu hanya mau menemani dirimu selama dirimu masih hidup di dunia. Bojomu doyan dirimu mergo dirimu ceh urip.
dirimu mati, suamimu udah nggak mau lagi menemani dirimu, betul? Gayane lah ceh manten anyar, sevisi semisi, berjanji seia sekata sehidup semati. Aku tahu apa yang ada di hatimu, engkau pun tahu apa yang ada di hatiku. Sehingga aku tahu apa yang kau mau, engkau pun tahu apa yang ku mau. Belgedes, andai kau bunga, aku jadi kumbangnya. Andai kau daun, aku jadi tangkainya. Andai kau api, aku jadi asapnya. Andai kau bantal, aku jadi ilernya. Andai kau hidung, aku jadi upelnya. Dan andai kau bokong, aku jadi entutnya. Bojomu gelem ngancani dirimu, yang mergo dirimu jeh urip. Begitu dirimu mati, udah nggak mau lagi menemani dirimu, betul? Anakmu deket, kau kasihi, kau banggakan, kau biayai, sudah karu-karuan. Anakmu juga sama, mau menemani dirimu sepanjang dirimu masih hidup di dunia. Begitu dirimu mati, anak-anakmu udah nggak mau lagi menemani dirimu. Siapapun, saudaramu, sahabatmu, kerabatmu, tetanggamu, mau menemanimu selama dirimu masih hidup. Begitu dirimu mati, udah nggak ada lagi yang mau nemenin dirimu. Satu-satunya teman sejati yang menemani dengan setia selamanya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan syarat sampeyan dadi wong sing ahli zikir, hidupi orang-orang yang ada di sekelilingnya, perekonomian jadi jalan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih, selamat datang Pak Bupati. Iki suwe ngenteni dirimu. Tafadhol Pak Bupati, monggo. Yuk bareng selawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ahli, giliran dia datang aku dicuekin. Dilanjut buatan ngajine, lanjut buatan ngajine. Aku sih pinginnya nggak usah dilanjut, langsung bupati, aku pulang. Lanjut buatan. Panitiane bantah, usah dibutuhin jenengan. Bukan, sama. Bisa menang. Mangke Pak Bupati kula paringi wekdal. Mangke wajib Pak Bupati mangke kula paringi wekdal. Tetap melih 2 atau 3 menit lagi. Bunda, nanti setelah Pak Bupati sambutan saya lanjutkan ngajinya. Pak Ale, nek saya selesaikan ngaji baru Pak Bupati sambutan, mulih kabeh nyambel kentekan Lombok. Ibu goleki bakul Lombok apa bakul paku? Nah, paku. Ini saya sore saya edan. Arep kentekan semen, pengen entuk semen goleki sing duwe. Arep nyambel kentekan Lombok, pengen entuk Lombok kudu goleki sing duwe. Arep madyang kentekan kerupuk, pengen entuk kerupuk yang goleki sing duwe. Lah nek arep kentekan urip, kudu goleki sing duwe. Sapa? Gusti. Zikir itu sebutan itu punya kekuatan yang luar biasa dahsyat. Sesuatu yang tadinya biasa-biasa saja, begitu dikasih sebutan, kekuatannya jadi hebat. Maaf, kain itu biasa-biasa saja, ngelimbruk, ngelumpruk, kemelimpruk, bahkan kalau sudah usang disebut gombal mukio. Tapi ketika kain itu dikasih sebutan, hadirilah pengajian umum dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan bersama Mustafa.
Itu kain punya kekuatan mendatangkan ribuan orang. Padahal kalau nggak ada sebutannya, kelimbrak-kelimbruk nggak punya kekuatan. Begitu dikasih sebutan, punya kekuatan yang luar biasa. Kertas itu nilainya biasa, kertas paling-paling dipakai layang-layang itu kalau bagus pasti harganya semakin bagus, nilainya semakin mahal, betul? Air bening diwadahi kendi, didol, payu betul? Ya enggak, karena mereknya merek kendi. Air bening diwadahi kendi dijual, nggak laku, mereknya merek kendi. Tapi ketika air bening diwadahi botol, dikemas rapi, kasih merek yang bagus, mahal harganya. Paham? Paham? Yang dipilih oleh Allah untuk menurunkan Al-Quran, bahkan di setiap bulan Ramadan Rasulullah bersama malaikat Jibril itu